warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Hasanah dengan NIM 2120203886208045 dari kelas KI 32, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi strategi pembelajaran kognitif, yakni pada pembahasan kelebihan dan kelemahan pada teori pembelajaran kognitif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dosen Dr. Usman Nur SAG MAG. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, yakni kelebihan-kelebihan teori pembelajaran kognitif, maka itu sebelumnya kita harus memahami apa sih itu pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif adalah suatu gaya belajar yang lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia secara utuh dalam semua situasi dan kondisi pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan materi, yakni kelebihan dan kelemahan pada teori pembelajaran kognitif. Kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif. Setiap teori belajar tidak akan pernah sempurna. Demikian pula dengan teori belajar kognitif. Di samping itu memiliki kelebihan dan kelemahan-kelemahannya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan dari teori belajar kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif ada dua, yaitu yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Nah, dengan teori belajar kognitif ini, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, tetapi memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk dapat menemukan suatu ide-ide dan mengembangkan pengetahuan. Sedangkan membuat siswa lebih mandiri, contohnya pada saat siswa mengerjakan soal, siswa bisa mengerjakan sendiri karena pada saat belajar siswa menggunakan pikirannya sendiri untuk mengasah daya ingatnya tanpa bergantung dengan orang lain. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Teori belajar kognitif ini membantu siswa memahami bahan ajar lebih mudah karena siswa sebagai peserta didik merupakan peserta yang aktif di dalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatannya, serta menekankan pada pola pikir peserta didik sehingga bahan ajar yang ada lebih mudah dipahami. Adapun kelemahan dari teori belajar kognitif, yang pertama yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Dan yang ketiga yaitu beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Nah, menurut Piaget, kedua hal tersebut memungkinkan anak menjadi semakin kritis dalam berpikir. Nah, selain itu, ada 6 keutamaan lain dari teori belajar kognitif. Antara lain yaitu yang pertama, dengan menerapkan teori belajar kognitif, pemahaman peserta didik untuk memperoleh informasi baru akan meningkat. Yang kedua, secara tidak langsung teori ini juga bantu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam melaksanakan sebuah tugas.
Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar seumur hidup. Di tahap pembelajaran selanjutnya, peserta didik bisa membangun ide-ide dan menerapkan konsep-konsep baru untuk pengetahuan yang sudah ada. Dan yang keempat, peserta didik memiliki bekal keterampilan yang mereka butuhkan untuk belajar secara efektif. Nah, dengan begitu, peserta didik mampu mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Dan yang kelima, melalui teori belajar kognitif ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru secara lebih cepat dengan memaksimalkan suatu ingatan. Dan yang terakhir, penerapannya dapat membantu peserta didik dalam mengkreasikan hal-hal baru atau menginovasi hal-hal yang sudah ada menjadi lebih baik. Nah, di balik berbagai kelebihan dan kelemahan, penerapan teori belajar kognitif tentunya juga punya beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, teori belajar kognitif menekankan pada kemampuan memori peserta didik, sehingga di mana kapasitas daya ingat mereka disamaratakan. Kemudian yang kedua, cara peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya tidak terlalu diperhatikan, karena pada dasarnya masing-masing dari mereka memiliki cara berbeda-beda. Yang ketiga itu, jika kegiatan belajar mengajar hanya menerapkan metode kognitif dan besar, bagi peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya tentang materi yang diberikan. Penerapan metode ini bisa digabungkan dengan teori belajar lainnya. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.